Anda kembali lagi di Zona Cuan dan saya masih akan melanjutkan dialog dengan PT Pos Properti Indonesia. Iya Pak Aldita, tadi kita sudah bicara terkait komitmen PT Pos Properti Indonesia untuk bisa menggalakkan lagi commercial space. Kalau dibandingkan dengan pusat-pusat perbelanjaan yang saat ini mungkin kosong, masih mencoba untuk mencari tenan, apa strategi yang dilakukan PT Pos Properti Indonesia untuk menarik lebih banyak tenan? Ya, balik ya, tadi kekuatan kami itu memiliki titik-titik strategis ya, karena dulu Pos Indonesia itu dibangun di mungkin ya kalau dikenal tuh sekarang titik Pos Indonesia ada titik nol gitu ya. Kalau Mbak Neke mungkin alamat rumahnya pasti punya kode pos. Kode pos di mana kode pos itu pasti ada titiknya kantor pos. Nah itu yang menjadi kekuatan kami ya 2.900 aset yang kami kelola ini tersebar di seluruh pelosok hingga ke pelosok gitu ya. Jadi kalau misalkan dinilai tadi, misalkan di mall masih ada yang kosong, nah kalau kami ini kan memang kebanyakan standing alone gitu. Nah yang standing alone ini, yang kami juga sasar, tentunya kepada market-market yang memang cocok gitu. Kalau misalnya kita tadi balik lagi ke dunia retail gitu ya, seperti Mart-Mart atau Minimart, itu biasanya mereka kadang buka aja bisa 100 meter dia udah ada lagi. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu yang kami sasar kepada, market-market kami. Baik, artinya target-target tenannya ini adalah retail seperti itu? Enggak only retail sih. Jadi, ya target kita semua sih, dari retail, kemudian, apa namanya, sekolah, even sekolah ya, kami ada beberapa titik kami yang sudah digunakan sebagai sekolah gitu ya. Kemudian gor olahraga, kemudian, F&B, restoran gitu ya. Ya mungkin yang sekarang kalau misalkan lagi banyak banget kan, lapangan padel tuh ya, banyak banget yang minta ke kami gitu kan. Hanya memang karakteristik aset kami itu nggak semuanya besar gitu kan dan, aset kami ini kan juga nggak semuanya idle gitu loh, masih ada yang, dioperasionalkan oleh, pos sendiri. Jadi memang harus kita lakukan, investasi terhadap re-layout beberapa titik gitu ya. Misalkan contoh di Yogyakarta kami kerjasama dengan salah satu brand, F&B ya, di situ kami mencoba me-re-layout kantor kami ya yang di, titik nol Yogyakarta. Kami sediakan ruang komersial sekitar 500 sampai 1.000 meter square dan itu baru kita komersialisasikan gitu. Jadi kita coba melihat titik-titik gitu ya atau ruang-ruang yang tidak terpakai untuk kita bisa komersialisasi. Target okupansinya seperti apa di tahun ini? Kuartal Kalau 1 saja? ya kalau target okupansi, kami sih melihat, kalau sekarang ya 2.900 aset, Pos Indonesia itu sekarang kami sudah optimalisasi 1.900. Jadi ya mungkin bisa bisa kalau secara persentase itu 78%-an lah. Tapi dari 78% tersebut sebenarnya ibaratnya satu titik itu nggak kita hitung satu optimalisasi itu satu titik gitu. Tapi satu titik ini tuh bisa banyak beberapa titik optimalisasi. Jadi kalau dibilang target okupansi ya kami sih sebenarnya melihat dari target, gimana kami, men-generate income gitu ya. Selama income yang kami targetkan ini tercapai berarti okupansi yang kami targetkan itu tercapai. Dari 78% artinya masih ada 22% ini yang merupakan peluang bagi pemirsa ataupun masyarakat Betul yang mungkin ingin membuka usaha seperti itu? betul, peluang dalam arti ini yang benar-benar masih kosong. Tapi kalau yang 78% sudah kami optimalisasi, contoh kami kerjasama strategis dengan, charging station. Ini charging station yang dimiliki oleh salah satu EV, electric vehicle yang baru masuk di Jakarta, di Indonesia. Mereka langsung ambil sekitar 1.800 titik EV charging. Nah, dalam arti satu titik ini sudah kami bilang sudah teroptimalisasi. Tapi satu titik yang dipasang charging station ini mungkin hanya sekitar 2 atau 30 meter square gitu. Jadi kami masih ada ruang yang juga cukup besar ketika memang masih ada yang mau di titik tersebut gitu. Baik. Gitu. Baik, lalu kendalanya seperti apa nih? Apalagi kita tahu ini kan, perekonomian terutama di domestik ini penuh dengan ketidakpastian begitu. Dan, apakah ada kendala yang mungkin sudah diantisipasi atau disiapkan oleh PT Pos Properti Indonesia kalau memang di sisa 2026 ini, pertumbuhan ekonomi kita tidak sesuai harapan? Iya, kalau kami melihat ya tentulah ya, namanya pertumbuhan ekonomi gitu ya, dinamika gitu ya. Kami melihat, itu sebenarnya sebagai peluang lah gitu. Di mana, kalau kami mengamati di Pos Properti sendiri karena tadi ya saya sampaikan bahwa ratusan surat minat itu bisa datang ke kami tiap bulannya gitu. Jadi kami melihat potensi kami untuk melakukan komersialisasi pada ruang-ruang kami ini masih sangat
besar. Kalau melihat lagi industri properti secara luas gitu ya, kami juga menilainya ini masih sangat bertumbuh sangat besar gitu. Bahkan di beberapa industri properti BUMN lainnya ya, karena kan titik kami juga pasti nggak semuanya sama gitu. Jadi kalau melihat dampak dari ekonomi global dan yang pasti berdampak ke domestik, ya bagaimana kami mencoba untuk tadi ya balik lagi diversifikasi. Dan bisnis-bisnis kami ini nggak hanya sekedar sewa ruang komersial kan. Tadi kita juga ada bagaimana pemanfaatan ruang-ruang heritage ya atau gedung-gedung heritage kami menjadi ruang kreatif dengan post blok gitu ya. Kemudian co-working space dan juga yang terakhir co-living homey nomad kami yang kami juga nanti akan terus lakukan inovasi untuk pengembangan di sana. Dan satu lagi yang kami juga sedang lakukan adalah kami juga lakukan pembebasan lahan untuk kami bangun real estate. Nah, saat ini kami sedang mendevelop ya bersama mitra kami untuk mendevelop sekitar 7.000 meter square di kawasan Depok. Ini dekat sekali dengan LRT ya. Kami akan mendevelop hunian baru itu sekitar ya mungkin 70 meter lah, 70 meter sampai 80 meter gitu ya. Kita akan bangun sekitar 60 unit rumah dan ini kami menyasar Gen Z, milenial untuk bisa memiliki hunian juga gitu. Karena kalau kami lihat sekarang mereka sudah mulai selektif tuh cari hunian gitu ya, cari yang dekat sama LRT lah, dekat sama fasilitas Tapi konsepnya apa landed house atau landed house, apartemen? landed house. Karena kami melihat landed house saat ini juga masih jadi apa ya, jadi yang paling tinggi lah yang diminati gitu. Kenapa tidak beralih ke apartemen? Apalagi banyak sekali sekarang mungkin gerakan untuk rumah itu ke atas bukan ke samping. Ya, nah ini menarik karena tadi disinggung bahwa ekonomi global, kemudian domestik dan lain-lain. Makanya kenapa kami mencoba ke landed. Karena landed ini kan lebih cepat ya dari segi pembangunan gitu, konstruksi dan lain-lain. Jadi kami mengejar top line kami juga bisa lebih cepat gitu. Kalau kita ke apartemen ya mungkin kita bisa ngejarnya nanti di beberapa tahun kemudian gitu kan. Dan ya kalau kami melihatnya karena aset kami juga belum bisa terlalu seperti aset-aset yang lain ya bisa untuk seluas itu membangun apartemen gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan ke depan kami sudah cukup untuk bermain di level landed house, ya mungkin itu bisa jadi salah satu strategi ke depan sih. Baik, tapi konsep kerjasamanya dengan mitra itu seperti apa biasanya? Kalau dengan mitra sebenarnya ini terbuka sih Mbak Neke ya. Kita untuk yang sewa ruang komersial sebenarnya semua sistem atau skema kerjasama terbuka gitu ya. Dari sewa ruang, kemudian bagi hasil, even sampai ke KSO dan BOT sekalipun kita sangat terbuka gitu. Tapi ya balik lagi bagaimana kemudahan dari pihak investor dan juga pihak kami tentunya ya. Karena kan kami juga aset BUMN yang mungkin di mana kami juga melakukan komersialisasi atau optimalisasi itu dalam kurun waktu yang mungkin tidak bisa terlalu panjang. Baik, mungkin untuk pemirsa di rumah apa sih keunggulannya kalau mungkin berbisnis atau membeli aset-aset binaan dari PT Pos Properti Indonesia ini dibandingkan dengan mungkin swasta ataupun perusahaan properti lainnya? Ya, balik lagi ke tadi kekuatan kami itu ada di seluruh Indonesia ya. Jadi cukup komunikasi dengan satu ya dengan satu pos properti ya siapapun yang memiliki bisnis atau ingin berekspansi gitu ya cukup hubungi kami satu dan cukup Dicarikan begitu di mana tempat yang paling sesuai. mau di mana gitu kan. Kayak kemarin ada salah satu juga mitra kami, saya pengen ada di Purwakarta, di Sumedang, ada di Bandung gitu kan. Ya udah tinggal ngomong sama kami tinggal carikan karena semua kami ada gitu. Semua sampai ke titik kota hingga ke kabupaten hingga ke kecamatan kami memiliki titik-titik itu. Oke, tadi menarik perhatian saya Pak Aldita bilang surat minat yang masuk tuh banyak. Mungkin boleh dikasih tips nih untuk pemirsa yang mungkin mau bikin usaha atau mau ekspansi gitu. Gimana sih step by stepnya kalau mungkin ingin menunjukkan minat, ingin berusaha atau ingin menggunakan properti dari PT Pos Properti Indonesia? Ya, sebenarnya sih sangat mudah ya, hubungi kami itu bisa melalui email juga. Kami ada email yang khusus untuk menerima surat-surat minat itu di commercial@postproperty.co.id ya, atau bisa datang ke kantor kami juga. Kebetulan kantor kami
ada di Bandung, di headquarter kami di Jalan Banda, itu depan Heritage. Tapi kalau di Jakarta kami ada di Lapangan Banteng, berbarengan dengan Pos Indonesia di Jakarta. Jadi kalau misalkan mau melakukan kerjasama gitu ya, membuka opportunity dengan kami sangat terbuka, kami bisa didatangi kapanpun gitu ya. Even ya ini udah mau masuk ke Lebaran ya, kami pun masih menjalankan project karena ada beberapa calon mitra kami yang segera akan buka, itu salah satunya di Surabaya dan di Bali gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Aldita Prayudi Putra, CCO PT Pos Properti Indonesia sudah bersama kami kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa Mbak Neke, terima kasih. Dan inilah akhir dari Nusantara Business Hour kali ini. Saya Mariana Ke, sampai jumpa.